Pengacara Nikita Mirzani, Bang Fahmi Bahmid, menjelaskan dalam wawancara singkat terkait laporan dugaan pelanggaran privasi akibat rekaman pembicaraan yang tersebar di media sosial. Nah, jadi dalam video kali ini, kita akan membedah penjelasan beliau secara hukum dan mengkoreksi interpretasi sebelumnya, agar informasi yang kita sampaikan tetap akurat dan tentu saja edukatif. Jadi yang melaporkan Redis itu? Ya, jadi benar, atas permintaan Nikita Mirzani kepada saya, untuk saya mewakili Ismail Marzuki atau Mahil membuat pengaduan. Jadi berdasarkan penjelasan dari Bang Fahmi, laporan yang diajukan kepada pihak kepolisian itu bukanlah atas nama Nikita sebagai korban, melainkan atas nama Mail, atas dasar permintaan dari Nikita sendiri. Jadi ini mengkoreksi asumsi kita sebelumnya ya, yang mengira Nikita adalah pihak yang merasa dirugikan secara langsung. Nah, secara hukum, pelapor dalam suatu perkara pidana bisa merupakan korban langsung ataupun pihak yang diberi kuasa atau memiliki kepentingan hukum. Dalam hal ini kan karena Mail adalah pihak yang suaranya direkam, maka secara substansi Mail adalah korban utama dugaan pelanggaran privasi. Kita memang sengaja untuk membuat bidik supaya bisa kemana-mana untuk dilakukan proses. Yang terpenting itu adalah objeknya. Objek yang kita laporkan itu adalah adanya perbuatan melakukan merekam percakapan seseorang tanpa izin daripada orang tersebut. Itulah. Pernyataan bahwa laporan ini masih dalam tahap penyelidikan menunjukkan bahwa memang belum ada penetapan tersangka ataupun terlapor spesifik, guys. Ini sejalannya dengan prinsip penyelidikan dalam KUHP, di mana penyidik belum wajib menetapkan identitas pelaku hingga terdapat bukti yang cukup. Artinya hingga saat ini laporan tersebut lebih bersifat mendeskripsikan peristiwa hukum, bukan menuduh secara langsung. Maka wajar ya apabila pengacara pihak dari Dr. Eza Gladys kemarin belum menerima surat panggilan atau informasi apapun secara resmi, karena belum tentu kliennya menjadi pihak yang akan dimintai keterangan dalam waktu dekat ini. Yang jelas, yang kami jadikan barang bukti itu adalah percakapan yang lagi beredar, dan itu adalah rekaman. Dan yang akan dicari nanti siapa yang melakukan yang merekam. Karena berdasarkan Undang-Undang ITE pasal 31 itu melakukan perekaman itu apabila tanpa izin seseorang itu tidak dibenarkan. Nah, di bagian ini Bang Fahmi menegaskan bahwa yang sedang didalami itu adalah siapakah pihak yang merekam dan menyebarkan percakapan tersebut. Dan dasar hukumnya merujuk pada pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang ITE. Jadi guys, meskipun kita secara logika ya bisa menebak-nebak siapa sih pelakunya yang merekam itu, namun dalam kerangka hukum yang paling utama adalah terpenuhinya unsur tanpa hak dan tanpa sepengetahuan dari pihak yang direkam. Karena itulah proses penyelidikan akan menentukan siapa yang patut dimintai pertanggungjawaban hukum. Pendapat gimana? Kan ada teman itu nggak boleh kita kasih tahu karena itu adalah barang bukti dan jadi hukum acara. Ya, dari KSPC, dari rekaman telepon, terus juga bukti-bukti saya udah pegang semuanya. Terus ke atas PT apa pentransferan 2M itu aku udah lihat semuanya dan aku udah pegang semuanya, jadi aku tahu. Klien kami ini kan melakukan perbuatan merekam itu dengan pertama dan tidak sengaja karena memang dia suka lain, lalu kemudian ini kan dengan tujuan untuk penegakan hukum. Ya, tapi kalau juga. Nah, dari video barusan terdapat cuplikannya yang memunculkan dugaan bahwa pelaku rekaman atau penyebar adalah orang yang sama. Namun dalam kaidah hukum pidana ya, pengakuan di luar proses peradilan itu tidak dapat dijadikan satu-satunya alat bukti. Maka cuplikan tersebut hanya dapat dijadikan petunjuk untuk memperkuat, bukan berdiri sendiri sebagai bukti tunggal. Everyone, I'm excited to announce that I will be speaking at the Lumiere Dermanova Anatomy Class and Aesthetic Summit in Seoul, South Korea on Monday, 21st April 2025. I will be presenting a lecture titled Enhancing Skin Rejuvenation, The Power of Spider Polypeptide, Polynucleotides, and Hyaluronic. Yang benci, yang sirik, yang jahat, yang hatinya iri dan dengki, cuman bisa ngata-ngatain plonga-plongo, dokter apaan, kok bisa jadi dokter, tapi nyatanya Dr. Eza Gladys diam-diam, gak perlu keluar-keluar di sosial media, mau fitnah sana-sini, tiba-tiba jadi speaker di acara pertemuan para ahli dokter-dokter estetika di Seoul, Korea. Menjadi pembicara, diundang menjadi pembicara. Emang kalau cuman modal gibah, julid, fitnah, dan iri dengki, mau ngejatuhin produk orang, gak bisa jadi speaker di Korea kayak Dr. Eza Gladys. Jadi pembicara di perkumpulan dokter-dokter estetik dari berbagai belahan dunia.
Gak bisa ada di kumpulan dokter-dokter kayak yang di atas ini. Kalau cuman modal ini yang jahat ke orang lain, kalau cuman modal hati yang iri, hati yang dengki, gak bisa ada di kelas seperti ini bersama dengan orang-orang hebat kayak gini. Gak bisa. Gak usah terlalu banyak keluar-keluar di sosial media, gak usah terlalu banyak muncul bikin klarifikasi sana sini atau ngomongin orang sana sini, tapi sekalinya ngomong jadi speaker di perkumpulan dokter-dokter estetik dari berbagai belahan dunia, menjadi speaker di acara bergengsi dokter-dokter kecantikan di Korea, yaitu Dr. Reza Gladys. Nggak tahu sih dengan dokter-dokter yang lain yang sukanya julid, sukanya fitnah di sosial media biar brand mereka yang naik. Anyway, salfok banget sama piala-pialanya yang banyak banget ini Dr. Reza. Tapi haters atau pembenci yang iri itu, yang suka fitnah itu, orang-orang yang hatinya busuk itu akan tetap bilang kalau itu hasil sogokan. Mereka nggak bisa nerima kalau Dr. Reza itu punya banyak prestasi, nggak bisa. Luar biasa jahatnya hatinya ya. Nikita Mirzani tersangka, harusnya mediasi atau restoratif justice. Karena kalau pemerasan kenapa nggak dari dulu dilaporkan? Minta polisi jangan berat sebelah. Nggak ada orang bisa mengeluarkan 4 miliar kalau nggak ada sebab akibat. Tidak ada asap kalau nggak ada api. Itu endorse dan biasa. Dunia medsos itu ditransfer tanpa ada kontrak itu biasa. Jadi kalau misalnya Nikita Mirzani di penjara bisa, tapi saya yakin Nikita akan bebas. Dan segera polisi tekan aja. Kenapa ditakut-takutin? Periksa apakah obat skincare itu mengandung racun yang bisa membahayakan. Karena ada beberapa yang disidik polisi. Kalau itu memang benar, ya tangkap dua-dua. Jadi jangan berpihak pada yang banyak uang, tapi berpihak pada yang tengah. Walaupun Nikita ada salah, ya tinggal buat perdata aja. Karena Nikita kan jelas ada rumahnya, tinggal digugat, kembalikan uang. Tapi kalau Nikita pernah mengatakan itu barang bagus, kan awalnya kan karena kritik nilai penjualan 50M turun ke 5M kan. Kemudian dikasih uang lah supaya ngomongin baik-baik. Naik lagi kan, untung kan. Jadi 5 miliar dibanding daripada 50 omset, masih untung 5. Itu kan dianggapnya biaya iklan. Dan bisa kita buktikan bahwa Nikita adalah endorsement. Yang dimana itu biasa. Jangankan 5 miliar, 20-30% atau bagi hasil itu biasa. Karena itu bisnis daripada media sosial dan TikToker maupun Instagram. Tapi banyak yang Iya, wajar aja. Kecuali bisnisnya jual bakso, omsetnya 1 bulan 50 juta, dimintain 4 miliar, boleh. Ini triliun. Jadi wajar gitu. Justru orang udah membayar, bilang diperas, itu namanya kurang ajar. Lawan aja nih kita, hajar aja. Jangan takut di penjara, masuk penjara juga nggak apa-apa kan, pernah di penjara tuh. Nanti sini kalau perlu buktinya kasih ke saya, biar saya laporin balik ini siapa yang mengganggu nih kita. Sebenarnya kita nggak minta tolong aku sih, tapi kalau aku lihat pintasnya seperti itu. Ini besok ada yang lebih kuat yang membela nih kita. Kan pahlawan itu kan selalu datang belakangan, musuh itu selalu hancur di belakangan. Kita lihat saja kuat-kuatan. Pokoknya yang jelas ini mereka udah saling tahu lah gitu. Nggak boleh juga dong karena ada kebencian kita sehingga kita tidak berlaku adil gitu. Memang ada garang-garangnya nih kita. Ya kalau dibiarin juga dia bisa merajalela sih. Tapi ini yang penting jangan diulangi lagi. Tapi untuk hal ini sebaiknya kalau ngomong ada kontrak, ada jasa, ada sebab akibat, ada kewajaran. Itu yang perlu digali sama polisi. Pantas lain nggak ada jadi tersangka. Kalau nggak usah. Ngapain polisi direpotkan dengan hal seperti itu? Tinggal kamu ngapain ngasih, kamu gugat perdata aja, ada rumahnya kok, gugat sana. Jangan ngasih orang, besok kasih aja 10M lapor, terus dibela yang ngasih. Kalau bisa ekstrim ya ini nyuap kan, nyogok. Mana ada orang
punya usaha 50 triliunan, tiba-tiba diperas sama Nikita. Emang Nikita siapa? Nikita aja disemprot, ditiup sama saya, tumbang dia. Kenapa harus kasih dia 4 miliar? Nah, tapi karena dia punya kekuatan magnet promosi, ya sedikit 4 miliar. Harusnya 20-30 M diterima Nikita. Iklan. Pemain tenis kaya dari mana? Iklan. Pemain basket kaya dari mana? Iklan. Iklannya mereka bagi hasil.